how to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan, saudara. Ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya. Ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya. Yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia-Nya karunia kesembuhan. Ya, belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar. Dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala. Karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you gak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan, saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Shalom, saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Dengan penuh sukacita, saya mengajak kita pada saat ini naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia layak menerima segala pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Jesus. Tinggikan namamu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi dengan pujian ini sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu, amin.
Ibu nikmati kebaikan Tuhan. Naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan.
Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, shalom, shalom, shalom. Senang sekali menjumpai saudara di suasana yang berbeda hari ini. Saya percaya minggu ini sesuatu yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang baru terjadi atas seluruh kehidupan kita bersama. Warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya situasi dan kondisi apapun, kebenaran firman-Mu adalah pedang bermata dua yang tetap membuat kami diberkati dalam segala perkara dan menjadi penuntun dalam seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, urapi secara khusus mendapatkan fresh anointing, sehingga nama Tuhan dan mujizat Allah terjadi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, 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 haleluya. Sekali lagi senang sekali menjumpai sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Doa saya kemurahan demi kemurahan terus terjadi atas seluruh kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin, 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 haleluya. Sahabat Kristus, hari ini kita akan membahas bersama-sama, buka Alkitab saudara dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Di bawah ini tim akan menampilkan saudaraku ayat-ayat yang akan kita baca bersama, dan doa saya kebenaran firman Tuhan memerdekakan seluruh kehidupan kita. Kita baca bersama-sama. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin, 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 amin. Doa saya, sementara saudara mendengarkan kebenaran firman Allah, saudara akan mengalami seperti yang dinyatakan firman Tuhan. Yang begini yang belum pernah saya lihat. Amin, amin, amin. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana tetapi luar biasa. Sekali lagi doa saya sebagai hamba Allah, kebenaran ini memerdekakan, melindungi saudara, dan membawa mujizat atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang amin tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Yang tepuk tangan masuk surga. Haleluya. Sahabat Kristus, yang begini nih, katakan sama-sama, yang begini nih yang belum pernah beta lihat. Katakan sama-sama, apaan tuh? Apaan tuh? Saya percaya sedang berbicara tentang kuasa dan mujizat. Perkara yang mustahil akan menjadi kenyataan. Yang setuju katakan amin. Beberapa bulan yang lalu ada salah satu orang-orang yang luar biasa, staf para pekerja di tempat kami. Ada satu perusahaan mereka, saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka ngalami orang luar, orang dunia istilahnya musibah. Kendaraannya jatuh dan semuanya terguling sampai 4-5 kali. Saya cuma bilang sama dia, Allah pengen menunjukkan cintanya kepadamu. Kepada dua suami istri pengusaha dan istrinya pendeta. Suaminya adalah seorang worship leader yang diurapi Tuhan di tempat ini, dan istrinya adalah seorang pendeta, hamba Tuhan bersama dengan kami. Saya cuma bilang yang pertama bahwa Allah ingin menunjukkan cintanya atas kalian. Ketika musibah terjadi, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Tapi yang kedua, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Jangan curigestion dulu sama Tuhan. Karena semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Dalam istilah teologi yang bagus, harpazo, kita diangkat, diselamatkan dari hal yang lebih parah. Amin, amin, amin. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, kalau hari ini engkau sedang mengalami hal yang sama, yang tidak sesuai dengan isi hatimu, mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau mengalami musibah, persoalan, problem, masalah, struggle, kesulitan, sakit, positif 19. Dengar baik,
Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa dan rencananya yang penuh dengan kemuliaan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa dan katakan sama-sama, betul kata pendeta itu. Haleluya. Sahabat Kristus, yang begini nih yang belum pernah kita lihat. Katakan sama-sama, apaan tuh? Sambil matanya begini, apaan tuh? Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Amin, 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 amin. Yang ketiga, my God is living God. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Yang selanjutnya, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Bagi saudara yang sedang mendengarkan program ini, baik di Pulau Sumba maupun kota-kota yang lain, bahkan di luar negeri sekalipun di negara lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jika engkau sedang mengalami sesuatu, hari ini katakan Yesusku luar biasa. Amin. Katakan Yesusku dahsyat. Katakan Yesusku hidup. Dan Yesus akan menolong tepat waktu. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya. Sahabat Kristus, ada begitu banyak warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Ada begitu banyak atribut, ada begitu banyak sebutan nama-nama Allah kita yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satunya, salah tiganya, salah empatnya. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang satu sebutan Allah, yaitu Yesus kita adalah Yesus yang radikal. Katakan radikal sama-sama. Biasanya kalau berbicara masalah radikal, konotasinya negatif. Tetapi hari ini saya katakan Yesus yang radikal dalam konteks yang positif. Kelahiran Yesus Kristus kita radikal. Karena dinobuatkan akan lahir bagimu seorang anak, seorang putra yang disebut Wonderful Counselor, penasihat ajaib, bla 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 bla. Keren. Kehidupannya radikal. Ada berapa banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus selama ada di muka bumi ini. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Tapi yang ketiga, kematian Yesus radikal. Setan pikir ketika Yesus mati sudah akhir dari segalanya. No. Saudaraku, ketika saudara mengalami masalah, saudara berkata, sudah sial saya, ini akhir dari segalanya. No. Belum, bukan berarti tidak. One day, satu saat Tuhan akan melakukan mujizat dan kuasanya atas hidup saudara. Believe or not, percaya atau tidak. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Haleluya. Warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Kelahirannya penuh dengan keradikalan. Kehidupannya ada banyak mujizat yang dikerjakan. Kematiannya, coy. Dia mati dengan radikal, mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Semua masalah yang dihadapi manusia sudah diselesaikan. Kalau Tuhan sudah bilang selesai, kalau sudah Tuhan bilang sudah selesai, jangan sekali-kali bilang, pendeta belum selesai, Pak Wahyu belum selesai, Mas, masalah saya belum selesai, kakak. Tapi Tuhan ada kabar baik, good news buat kita semua. Sudah selesai. Amin, 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 amin. Haleluya. Yesus mati sebagai seorang juru selamat. Artinya apa? Dia menyelamatkan perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. Juga Tuhan menyelamatkan perkara-perkara yang di surga. Artinya surga is real. Amin, 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 amin. Jadi hari ini sahabat Kristus dimanapun saudara berada, warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang mendengarkan program ini, khotbah ini, sementara engkau sedang berbaring di rumah sakit, sementara engkau sedang dalam kesakitan sakit yang tidak sembuh-sembuh, pendeta, saya sudah 21 tahun, saya tidak sembuh.
Satu saat di satu kota Palu saya berdoa by phone. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, dia kemudian dikenalkan oleh salah satu seorang aparat pemerintah. Saudara, saya doa, Pak Pendeta percaya bahwa mujizat Allah sanggup menyembuhkan Pak Pendeta yang lumpuh. Karena dia kasus tabrakan ketika naik motor. Apa yang terjadi? Saya ajak, siap Pak Pendeta. Jadi pendeta sama pendeta bilang, siap Pak Pendeta, saya percaya. Akhirnya kita nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan Bapak itu berkata dia sembuh. Seorang hamba Tuhan ini. Kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas tentang perkataan Yesus yang radikal. Maksud saya kita berbicara tentang kehidupan Yesus yang radikal. Yang pertama, perkataan Yesus yang radikal, perbuatan Yesus yang radikal, kekudusan Yesus yang radikal, penderitaan Yesus yang radikal, dan yang kelima adalah kematiannya radikal. Amin. Tapi kita akan membahas 3 hal saja. Saya berdoa 3 hal ini menginspirasi saudara untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan saudara mengalami banyak perkara-perkara yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin 3 kali. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Yang pertama kita membahas tentang perkataan Yesus yang radikal. Dalam Markus 1 ayat 22. Di sana dikatakan buat mereka. Baca sama-sama dengan saya. Dan hari ini saya didampingi oleh orang yang luar biasa. Philip. Seorang kekuatan kakak. Dan juga Plato yang suka punya karunia mendilit cintaku. Haleluya. Baca sama-sama. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perkataan yang radikal yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus mengajar dengan kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Beda dengan ahli-ahli Taurat, tidak seperti ahli Taurat. Kenapa saudaraku? Karena jarkoni, bahasa Jawa bagus, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Tapi yang kedua, ada satu spirit yang berbahaya dalam kekristenan selain roh ketakutan. Yang kedua adalah roh agamawi. Melakukan kegiatan agamawi tanpa merasakan kuasa Tuhan. Saya percaya, saya ada banyak kesaksian selama streaming ini, live streaming. Ada orang-orang yang mengalami kuasa Allah lewat doa-doa di tempat ini yang kita lakukan. Amin, 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 amin. Dan saya percaya, saudara pun akan mengalami mujizat yang sama sementara saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena Yesus mengajar, memperkatakan dengan kuasa. Perkataannya kuasa, mengajar dengan kuasa. Artinya kuasa Allah masih ada sampai hari ini. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan berkata, yes, amin, aku percaya. Juga dalam Markus 1 ayat yang ke-27. Ayat ini luar biasa buat kita. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya. Apaan ini Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Yang menarik lihat, roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Setan pun taat kepada perkataan Yesus. Haleluya. Jadi pengajaran yang penuh kuasa. Saudara tahu enggak ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kesurupan, legion. Dan semua terjadi dengan perkataan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Yesus yang saudara sembah, yang namanya Yesus Kristus Tuhan,
Dia punya perkataan firman yang berkuasa. Kalau Alkitab berkata engkau sembuh, engkau pulih, engkau ngalami restoration, engkau ngalami acceleration, engkau diberkati. Saudaraku katakan amin, 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 amin. Yang sakit hari ini saya berdoa, in the name of Jesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang perlu mujizat keuangan hari ini, ekonomi dan semuanya, saya katakan aku percaya hari ini adalah harinya Tuhan dan aku diberkati dalam segala kelimpahan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang amin, hutang-hutangnya lunas. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, Lukas 23 ayat 24. Keren banget perkataan Yesus. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, ya Bapa, keren banget, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat yang ke-34. Apakah perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan pengampunan? Halo? Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, saya doakan di jalan ketabrak mobil. Kalau sudah digosip berkata, saya doakan mati, banyak hutang tidak selamat, atau yang lain. Apakah perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan pengampunan? Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Pak, kakak, Pak Pendeta, itu sulit sekali. Wahyu, kok ngomong terlalu gampang. Tapi sakitnya ku di sini. Halo, Billy? Saya lihat bayangannya aja, Pak. Saya rasanya pengen bunuh ke diri, Pak. Lebih cepat, lebih baik. Warga kerajaan Allah, apapun yang kau alami, jangan mau kecewa, jangan mau pahit, jangan mau sakit hati. Yang untung setan. Tapi yang dirugikan sampean sedoyo deh. Mungkin berkata, Pak, kalau saya ndak Tuhan tolong, hancur besoknya telur tak ya. Dok sado de ber, dok sado ketemor tak ya. Ngomong apa itu, bro? Sahabat Kristus, dengar baik. Apakah perkataan kita perkataan yang mengampuni? Mungkin kita berkata, Pak, kenapa tidak terjadi mujizat Allah? Efesus 4:29 buat kita. Kenapa tidak saudaraku? Bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya menjadi warga kerajaan Allah? Punya perkataan kuasa, punya sesuatu perkataan dikatakan luar biasa adalah Efesus 4:29. Mungkin bisa jadi Efesus 4:29. Janganlah ada bermaki perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya dan beroleh kasih karunia. Mungkin saudara berkata, Pendeta, kenapa tidak terjadi kuasa Allah? Kenapa tidak terjadi mulut saya yang berkuasa seharusnya seperti Alkitab katakan? Jangan pernah keluar mulut perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Memang paling enak saudaraku kita kalau kita ngalami sesuatu misalnya kesandung. Kesandung itu apa ya, Plato? Kesandung apa Jan? Kita nabrak sesuatu batu besar, batu di kaki. Aduh, kita orang suka gampang untuk maki daripada oh puji Tuhan. Saya percaya kalau puji Tuhan sakitnya tidak berkurang. Jangan pernah keluar perkataan kotor. Apalagi mengutuk seseorang. Tapi juga Efesus 6:19. Efesus 6 ayat yang ke-19. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Juga untuk aku supaya kepadaku jika engkau membuka mulutmu. Keren banget. Dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Untuk apa kita diberikan bibir, mulut oleh Tuhan? Bukan untuk ngegosip.
Saya suka kalau jemaat cerita, Pak ini tolong doakan ya. Padahal pengen menggosip, Pak tolong doakan dia ya. Itu ibu itu Pak, Aci itu Pak, rupanya begini. Saya stop. Saya bilang stop. Kalau hanya berupa gosip dan Anda tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri, Anda berdosa di bumi dan di surga. Stop. Biasanya orang-orang yang mau lapor saya tentang gosip biasanya berhenti dulu karena saya tidak terlalu kompromi dengan yang namanya gosip. Makanya jangan coba-coba menceritakan menggosip orang lain dan lapor kepada saya. Halo? Hendaklah mulut kita digunakan untuk apa? Memberitakan rahasia Injil, bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Siapa yang pernah jatuh cinta? Lato? Kau pernah jatuh cinta? Enggak Pak, saya suka mendilit cinta. Orang yang jatuh cinta itu suka menceritakan kekasihnya kepada orang lain. Setuju? Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau berdandan, ingat kamu. Tidak ada kuncinya ya. Sahabat Kristus, kalau orang jatuh cinta, rasanya indah banget. Ada orang berkata, Pak, saya tidak pernah mengalami jatuh cinta. Baru jatuh cinta 1 minggu sudah diputus 2 minggu. Mulai nyanyi, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Kak Billy, katakan sama-sama, saudaraku, yang begini nih belum pernah beta lihat. Haleluya. Saudaraku, ketika orang jatuh cinta, dia akan menceritakan kekasihnya. Itu loh, si siapa itu bagus sekali. Kalau dia jalan rambutnya rambutnya keriting ikal gitu. Kecek isi sampo rambut berintik. Tidak ada lanjutannya. Perkataan yang radikal, bagaimana saudaraku supaya mulut kita berkuasa? 1, jangan pernah mengeluarkan kata kotor, karena tidak mungkin sumber yang sama akan mengeluarkan perkataan yang beda. Kalau kotor, ya keluarnya kotor. Tetapi gunakan untuk memberitakan rahasia Injil. Amin. Haleluya. Jadi itu yang luar biasa, sahabat Kristus. Satu saat, satu tim penatua kami namanya Pendeta Adidimo besok ke jemaat yang sudah lama belum punya anak, saudara. Baru punya anak 1, pengen punya anak 2, tapi lama jaraknya. Dia tidak perlu doa, saudaraku. Dia bilang, Mama, dia bilang, tahun depan akan punya anak. Saudara, dia pulang. Tidak doa, saudaraku. Ini perkataan yang berkuasa. Akhirnya betul. Ketika tahun depan betul punya anak, gara-gara Pendeta Adi. Bukan Pendeta Adi yang salah, perkataan Pendeta Adi maksud saya. Perkataan yang radikal. Katakan sama-sama, mulut saya berkuasa. Amin. Tapi yang selanjutnya selain perkataan yang radikal, yang kedua adalah perbuatan yang radikal. Katakan sama-sama, yang begini nih yang belum pernah beta lihat. Yang kedua, apa yang radikal selain perkataan yang dimiliki Yesus, mulutnya yang berkuasa. Tetapi yang kedua adalah perbuatan yang radikal. Saudaraku, ada satu istilah gini. Satu perbuatan nyata sekecil apapun jauh lebih baik daripada 1000 kata-kata yang indah. Saudara pernah dengar kata-kata? Plato pernah dengar? Saya paling suka mempelajari kalau orang yang lagi pacaran atau orang sudah berumah tangga 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Saudaraku, usia pernikahannya. Kalau mereka di restoran, makan di restoran misalnya di Dapur Sumba, atau di Solaria, atau mana? Solagratia, atau mana lagi? Di mana dan Gula Garam. Kalau lagi minum jus avocado dan ketika dia minum yang banyak ngomong yang cowok, dia lagi PDKT.
sayang, dia mulai ngomong, nanti kalau saya menjadi milikmu, kamu menjadi milikku, aku akan membahagiakan dan tidak pernah mengizinkan engkau susah sedikit pun. Aku akan nyanyi, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Saya akan membahagiakan kamu. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Itu biasanya yang banyak ngomong yang cowok lagi merayu. Tapi anehnya, wanita-wanita yang dirayu juga senang. Terima kasih kakak. Padahal menurut survei katanya, survei abal-abal, semua janji yang diucapkan sebelum menikah waktu pacaran jarang sekali tergenapi. Artinya menggombal. Tapi banyak orang suka digombal. Saya suka Pak kalau dibilang, aduh manisnya dirimu. Oh manis. Satu perbuatan nyata. Markus pasal yang kedua 12. Dan selanjutnya ayat ini sudah kita baca tadi. Kemudian Markus 6 ayat yang kedua. Dan Markus 6 ayat yang kedua. Markus 6 ayat yang kedua. Baca sama-sama. Ya. Pada hari Sabat, Markus 6:2. Pada hari Sabat ia boleh mengajar di ruang ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah? Ini rupanya yang nulis orang Medan, orang Batak. Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya. Perbuatan yang radikal, sahabat Kristus. Selain perkataan yang radikal, yang kedua adalah perbuatan yang radikal. Saudaraku, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudaraku, perkataan kita, katakan sama-sama, perkataan saya menentukan karakter kita. Setuju. Yang kedua, perkataan kita menentukan masa depan kita. Kitab Amsal berkata, kalau pengen lihat harimu baik, jaga perkataanmu. Tetapi yang ketiga, perkataan kita menentukan mukjizat yang akan terjadi. Perbuatan yang radikal, perkataan yang radikal yang dilakukan oleh Yesus. Jadi sahabat Kristus, rupanya apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu masa-masa yang paling baik adalah di tengah-tengahnya situasi pandemi, kita perlu melakukan perbuatan yang baik. Kemarin saya ditelepon salah satu staf, seorang gembala di tempat kami di kabupaten lain. Pak, mohon izin, saya akan bersama dengan tim untuk melakukan pengobatan gratis dan aksi sosial. Saya bilang, good. Jangan sampai kita tetap jaga protokol, jangan sampai bersembunyi di balik COVID. Karena COVID no action, no progress, tidak buat apa-apa. Saudaraku, saya bukan sombong atau saya melawan apa yang ada, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan pensiun dini di tengah-tengahnya pandemi. Buat sesuatu. Kami sedang membangun gereja di depan. Selama pandemi berhenti, ayo para panitia pembangunan, kita perlu anggaran sekitar 25 M, kapasitas 1.500 dan 3 lantai. Sekarang sudah habis sekitar 5 M. Bukan proposal, bukan minta-minta. Ada orang-orang, Pak, saya pengen ambil bagian. Jemaat ambil bagian sepenuhnya. Dan orang-orang yang luar biasa juga menabur untuk pekerjaan Tuhan. Doa saya, luar biasa, tangan-tangan yang mana berdiri. Perbuatan yang radikal. Di tengah-tengahnya pandemi, ayo buat sesuatu untuk orang lain. Supaya orang lain mengenal Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah kekudusan yang radikal. Katakan sama-sama, yang begini nih, yang belum pernah beta lihat.
Yesus kita radikal. Yang pertama perkataannya radikal, penuh dengan kuasa Plato. Yang kedua adalah perbuatannya yang radikal. Dan yang ketiga adalah kekudusannya yang radikal. Holy are you Lord God Almighty. Na 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 na. Nggak apa-apa. Kekudusan yang radikal. Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama tentang kekudusannya yang radikal. Berbahagialah sama-sama. Yang berbahagia baca sama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Amin. Jadi rupanya karena sifat Allah suci, kita perlu kekudusan untuk menjumpai Tuhan. Lukas 19 ayat yang ke-40. Lukas 19 ayat 46. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saudara tahu ceritanya ini? Yesus marah karena saudaraku bait Allah dijadikan tempat bisnis. Kenapa saudaraku? Para imam-imam tidak kudus. Saudara kong kali kong dengan orang yang mempersembahkan. Dan saudaraku, darah kambing yang pincang dianggap diterima dengan harga yang sesuai dengan saudaraku. Yesus marah dan berkata, rumahku adalah rumah doa. Kadang-kadang orang salah menafsirkan, kita tidak boleh jualan di gereja. Maksudnya di depan gereja, habis ibadah kita jokfan sama-sama, makan sama-sama. Enggak. Yesus marah karena imam-imam salah. 1 Petrus 1:16. 1 Petrus 1:16. Kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Jadi Yesus mengajak kita betul-betul kehidupan di akhir zaman ini betul-betul kudus. Dan saya katakan kudus itu bukan jarum kudus, tetapi kudus adalah berkenan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Dan saya percaya seperti kitab Yosua berkata, kuduskanlah dirimu sebab esok aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin, 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 amin. Jadi rupanya kekudusan kunci sebuah mujizat Allah. Mungkin saudara berkata, pendeta saya berdosa. No problem. Gereja bukan tempat orang yang hanya kudus, tapi yang mencari Tuhan kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala kejahatan. Welcome. Saya panggil yang di luar hadirat Allah, yang sedang sedang berdosa. Mari datang. Yesus membuka tangan untuk melakukan perkara, mujizat, kesembuhan, pemulihan, berkat dan anugerah buat saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Yesus radikal dalam satu perkataan. Katakan dalam perkataan yang radikal. Mulutnya penuh dengan kuasa. Orang percaya seharusnya sama. Tapi yang kedua, perbuatannya radikal. Teori kepemimpinan. Suatu tindakan akan memberikan teladan yang lebih baik daripada 1000 perkataan. Tapi yang ketiga adalah kekudusan yang radikal. Amin. Kuduskanlah setiap kita. Tapi saya tidak bisa, Pak. Tapi back to basic. Kembali kepada dasar yang benar. Yesus membuka tangan buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Yang perlu mujizat Tuhan hari ini. Yang perlu pertolongan Tuhan hari ini. Yang perlu pemulihan hari ini. Letakkan tangan kirimu di dada, saya berdoa sebagai hamba Allah. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku warga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, mereka yang perlu mujizat keuangan, pemulihan, kebahagiaan, sukacita. Aku melepaskan mujizat Allah. In the name of Jesus. Kuasa Allah yang tidak terbatas terjadi. Terima berkat mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, kita masuk dalam perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan.
Persiapkan roti dan anggur yang ada di rumah, tempat kos, apartemen, maupun sedang dalam perjalanan. Karena saudara tidak ada waktu untuk bisa bersama-sama hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan meneladani kami, memberikan teladan yang luar biasa buat kami, yaitu tentang radikal. Perkataan yang penuh dengan kuasa, perbuatan yang penuh dengan mujizat, dan kekudusan yang luar biasa. Layakkan kami jika kami tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami sehidangan dengan Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman. Kesempatan untuk minta sesuatu dari Tuhan. Mujizat, kesembuhan, anugerah, pemulihan. Angkat cawan berisi anggur. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ketika kita datang kepada Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih. Angkat di atas kapal, ampuni dan kuduskan mulai dari hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Supaya hari ini surga terbuka. Kuduskanlah dirimu karena engkau akan melihat Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari buka tangan bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan thank you Jesus. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang berharga. Untuk warga kerajaan Allah dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan program ini. Baik ada di Pulau Sumba, NTT, Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, bahkan sampai di kota-kota yang lain. Aku berdoa sebagai hamba Allah, supaya hari ini mereka melihat kedahsyatan Yesus yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dan sampai hari ini mujizat masih ada. Aku berdoa yang perlu mujizat sekali lagi. In the name of Jesus. Kemurahan Allah turun atasmu. Dan aku berdoa juga untuk orang-orang yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Lewat perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan, diakonia, misi dan semuanya. Tangan mereka diberkati dan ditandai oleh Tuhan. Benih yang mereka tabur itu akan berbuah lebat. Berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Mari buka tangan untuk terima berkat Tuhan. Kalau setuju dengan doa saya, katakan amin sama-sama. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu kesembuhan bagimu. Yang setuju katakan amin. Dan minggu ini semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil. Karena engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan dan ke-7, ke-8. Sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.